Jadi saya juga sedih. Gitu dalam GBI Kepunton, saya pernah pakai sih. Saya pernah diundang di sana beberapa kali. Ada itu, ya, itu masih sedih. Apa tadi sampai di mana? Tidak berubah kerajaan 1000 tahun. Tidak lama lagi kita akan masuk ke sana. Ini tadi kemana? Kemana Musa? Makanya perhatikan dulu. Lalu mau masuk surga kerajaan. Kemana Musa? Di dalam kemah Musa membayangkan kebaktian dari gereja-gereja yang orang Belanda bilang ernstig, yang serius, tenang. Amen. Oke, ternyata amin. Mobil nomor 12 dengan sorot tiga. Amin. Tidak boleh ketawa begitu. Masuk neraka, saudara. Ini dalam kemah Musa tidak boleh. Harus tenang. Martin Luther, Zwingli, John Newton, terus semua itu dibayarkan dalam kemah Musa. Kebaktian yang ernstig, pakai tradisi, ada tata cara ibadah. "38 tahun di akhir dari kemah Musa ini 500 tahun. Kemah Salomo 400 tahun. Di akhir dari kemah Musa yang 500 tahun ada 38 tahun di mana tabut perjanjian ditaruh di pondok Daud di kemah. Jadi kemah Daud adalah berdiri di antara kemah Musa dan Ka'bah Salomo. Artinya kemah Daud berdiri di antara gereja tradisi yang banyak tata cara ibadah semua dan saudara-saudaraku kerajaan 1000 tahun. Sampai di situ bisa ikuti? Haleluya. Bisa mengerti? Di akhir 500 tahun itu ada 38 tahun tabut perjanjian ada di pondok Daud. Satu lagi, waktu di kemah Musa ada banyak Allah. Banyak apa? Allah. Saya bilang batu gak apa, tapi kamu tadi lagi. Kalau sudah membantu, apa-apa, saya dalam terus-terus. Begitu saudara masuk kemah Musa, alat pertama adalah mezbah korban. 1. Kolam basuhan. 2. Masuk ruang suci. Pakaian dari emas. 3. Meja pertunjukan. 4. Mezbah dupa. 5. Tirai. 6. 7. Tabut perjanjian. Tapi di kemah Daud cuma 1 alat tabut. Tidak ada tirai, tidak ada. Hanya tabut. Nah, saudara kita akan lihat seperti apa kejadian itu yang 38 tahun. Sebelum ke sana, coba saudara buka dulu Yohanes pasal 5. Dalam Yohanes pasal 5, di sana saudara membaca ada satu cerita. Yohanes pasal 5. Sudah dapat? Ayatnya yang 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit dan orang buta, orang timpang dan orang lumpuh yang
menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa tahun tabut ada di kemahnya tahu? 38 tahun. Apa yang terjadi? Kita melihat 1 Tawarik 16. Coba 2 Samuel dulu. 2 Samuel 6. Sudah? Haleluya. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan dari antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubi. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut, sedang Ahio berjalan di depan tabut. Daud dan seluruh kaum Israel menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan serencap. Kita melakukan tadi nyanyi dengan sukacita. Haleluya. Dan menari-nari itu dia buka baju kerajaannya, jubah kerajaannya dia buka. Dia cuma pakai celana dalam. Ini Raja Daud. Nah, baju kemuliaan itu lambang gengsi. Saya harap saudara tidak gengsi kalau memuji Tuhan, hanya kita menyanyi untuk Tuhan, di hadapan Tuhan dan bagi Tuhan. Haleluya. Lalu saudara-saudara, ayat 6, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan nafkah, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keterlaluannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Sampai marah loh Daud, dari mana jadi tabut? Nah, baik perhatian berbalik. Tabut adalah lambang Tuhan sendiri. Di mana ada tabut, di situ Israel selalu menang. Di mana tabut Allah pergi, di situ Israel berperang selalu menang. Ini cerita bersama ya. Mungkin beberapa minggu, 10 atau 12 minggu saya rekod terus ini. Jadi di tabut itu lambang dari kemuliaan Allah, atau supaya saudara gampang mengertinya, lambang hadiratnya Tuhan. Apa? Hadiratnya. Lalu Uza dia tidak tahu, karena si sapi itu terpleset, dia pegang itu tabut mau nahan. Marah Tuhan. Dia marah. Karena terteledoran. Dulu saya dikritik karena saya menjadi murid saya terlalu keras. Ada yang terlalu belakang. Saya tahu orangnya. Saya ngerti. Tapi sekarang saudara lihat, Tuhan sendiri hanya teledor mati goreng. Maka jangan heran kalau saya mengeluarkan sesuatu, jangan heran. Yang mengeluarkan keteledoran dia, bukan saya. Yang membunuh Musa, keteledoran Musa. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Musa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut pada Peres Musa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud takut.
kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan ini dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Obed-Edom. Ulangi, Obed-Edom. Di Majalaya pendetanya Firman Obed. Ini Obed-Edom. Dia nggak tahu apa-apa. Daud berkata, saya dipikir tabutnya. Ya terserah, Pak, kita raja. Ya, ditaruh di rumah Obed-Edom. Apa yang terjadi, saudara lihat? 3 bulan lamanya ayat 11, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Dia nggak tahu apa-apa. Dititipi minta tabut 3 bulan aja. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Itu rumah diberkati Tuhan. Bukan cuma rumah itu, seisi rumahnya. Amin. Kakaknya, kakak, efek, adik, bibi, buok, semua diberkati Tuhan. Haleluya. Maka di rumah Tuhan, di rumah saudara, adakah hadirat Allah? Apakah ada kemuliaan Tuhan di rumah saudara? Kalau ada kemuliaan Tuhan itu, saudara nggak usah minta berkat, berkat datang sendiri. Haleluya. Sebab di mana hadirat Allah, di situ Allah ada. Di mana Allah ada, ya berkatnya dia bawa. Amin. Diberkati. Dan ini berkat kelihatan sama orang lain. Lapor sama Daud begini-begininya. Ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan Sukacita. Ini yang paling dicintai oleh Daud itu, rumah Allah. Di dalam rumah Allah itu Allah itu tabutnya itu yang dia paling suka. Sekarang dia titip sama rakyat jelata, rakyat itu berkati Tuhan. Dia datang misalkan, bukan ini, bukan. Dia datang, aduh, Tuhan memberkati Obed-Edom ya. Dia tidak seperti pada pusat-pusat Tuhan, tapi Obed-Edom ini tuh kamu diberkati, dibawalah. Nah, caranya membawa ini luar biasa, sangat mahal. Tetapi ini pelajaran bagi kita. Ayat 13, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Gemukan yang digemukan. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris bukan anak lembu tapi anak domba yang digemukan, khusus. 4 imam lihat ya. Tabut itu dikasih ada alat untuk menggotongnya 2, menggotongnya 4 orang. Imam tadi waktu besar itu pakai roda yang baru, tapi Tuhan tidak suka. Imam angkat tabut 6 langkah, 1, 2,